Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang fat loss. Ya, ini tema yang sedang sering saya bincangkan dan kali ini kita akan coba berbincang sedikit tentang kebingungan orang-orang tentang hubungan antara diet, kemudian lemak, kemudian berat badan, berat badan. Kemudian massa otot dan sebagainya. Jadi saya cukup sering eh, melihat banyak teman-teman yang masih bingung eh, hubungan antara mereka ini, ya, antara diet, lemak, berat badan, massa otot itu masih banyak yang bingung apa sih sebenarnya hubungan mereka ini gitu. Gimana sih sebenarnya penjelasannya? Gimana sih sebenarnya aturan mainnya? Kenapa saya bilang banyak yang masih bingung? Karena saya banyak menemukan eh, banyak teman-teman yang apa ya, dia nggak tahu apa yang terjadi dengan badannya gitu, ya. Contohnya gini deh, contohnya gini. Eh, ada orang diet, ya, ada seseorang yang diet. Dia misalnya sudah diet 2 minggu misalnya. Dia udah diet 2 minggu. Nah, setelah diet 2 minggu, dia mendapatkan progres, ya, ada progres lah. Misalnya progresnya eh, berat badannya turun dari misalnya dari 85 ke 80 misalnya. 2 minggu turun 5 kilo misalnya gitu ya. Wah, keren lah gitu. Kemudian misalnya turun dari 95 ke berapa? 85 misalnya. Ini lebih ekstrim lagi gitu ya. 10 kilo turunnya. Atau misalnya eh, celananya jadi longgar gitu. Ya, lingkar pinggangnya jadi longgar. Jadi celana yang tadinya sempit pinggangnya itu jadi cukup gitu, jadi longgar lah. Jadi progresnya gitu. Ya, berat badannya turun dari sekian ke sekian. Kemudian celananya longgar. Seneng lah dia ya, ada progres gitu. 2 minggu diet, berat badannya turun, kemudian celana longgar dan sebagainya. Oke? Nah, tapi ada tapinya nih. Ketika 2 minggu menjalankan diet itu atau 3 minggu atau bahkan sebulan menjalankan diet, ya, itu dia merasa mudah lelah, mudah capek gitu ya. Kemudian eh, lesu, loyo dan kawan-kawannya gitu. Sampai mudah bahkan mudah sakit gitu. Jadi mudah sakit, misalnya mudah kena flu gitu ya. Atau misalnya melakukan aktivitas yang cukup berat itu jadi nggak enak badan gitu, meriang gitu. Atau ya semacam itulah ya. Jadi ketika dia melakukan diet, entah 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan, memang ada progres, tapi efeknya
dia mudah lelah, mudah capek, lesu, loyo, mudah sakit gitu ya. Eh, atau orang ngelihatnya orang-orang yang misalnya udah beberapa lama nggak melihat dia, itu ketika melihat dia jadi kayak orang sakit gitu. Pernah nggak mengalami itu? Atau pernah lihat seseorang yang seperti itu? Nah, pertanyaannya, kenapa? Ya, ada apa? Kenapa diet setelah sekian lama ada progres berat badan dan eh, celana longgar, berat badan turun gitu ya. Tapi efeknya jadi seperti itu, mudah lelah, capek, lesu, loyo, mudah sakit dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Ada apa ini sebenarnya? Gitu ya. Nah, eh, kita coba coba telusuri dulu ya. Apa sih yang biasanya dilakukan orang ketika diet? Setahu saya, ya, setahu saya, mungkin ada yang beda ya. Tapi setahu saya, ketika seseorang melakukan diet, yang dilakukan adalah lazimnya yang dilakukan orang itu adalah mengurangi porsi makan. Benar nggak? Benar nggak dugaan saya? Ketika orang diet, yang lazimnya dilakukan orang, ya, yang lazim atau yang umumnya dilakukan orang, yang mainstreamnya dilakukan orang adalah mengurangi porsi makan. Ya, karena kebanyakan orang berpikir, oh kalau saya ngurangin makan, nanti berat badan saya turun. Kemudian saya jadi lebih langsing. Jadi dia ngurangin makan tuh. Dari yang sebelumnya misalnya satu piring penuh gitu ya, atau bahkan sampai menggunung nasinya, ini jadi cuman setengah gitu, atau sedikit lah gitu. Ya, yang tadinya misalnya 5 kali makan, jadi cuman 2 kali makan sehari dan sebagainya. Intinya mengurangi porsi makannya. Gitu kan? Yang kebanyakan orang lakukan, lazimnya orang lakukan adalah mengurangi porsi makannya supaya berat badannya turun, supaya lebih langsing gitu. Ya. Nah, lalu gimana ceritanya mengurangi porsi makan ini bisa berefek ke sini? Gimana ceritanya gitu? Ya sebenarnya logikanya sih sederhana ya. Orang yang tadi biasanya makan sampai kenyang, lalu dia mengurangi porsi makannya, ya kan lapar ya. Lapar lah gitu. Kebutuhan tubuhnya harusnya 100 dan biasanya terpenuhi, dia kurangi jadi cuma 80 misalnya. Ya wajar akhirnya dia jadi mudah capek, mudah lelah gitu. Dia jadi lemes gitu ya, lesu, loyo, atau jadi mudah sakit gitu. Nah, tapi sebenarnya yang lebih yang lebih eh, detail gitu ya, penjelasan yang lebih detail tuh gini. Ketika seseorang mengurangi porsi makan, lalu berat badannya berkurang. Nah, ini keywordnya di sini. Berat badannya berkurang dari 85 ke 80 atau dari 95 ke 85 atau dari berapa ke berapa gitu ya. Kemudian celananya longgar, bajunya longgar gitu. Orang berpikir ketika berat badannya turun, orang-orang kebanyakan berpikir bahwa lemaknya berkurang. Kebanyakan orang
berpikir ketika berat badannya turun, maka lemaknya berkurang, ya. Jadi kalau yang tadinya 85 ke 80 ada 5 kilogram yang hilang, orang-orang berpikir bahwa 5 kilogram yang hilang itu adalah lemak yang hilang gitu. Lemak 5 kilo hilang gitu. Dari 95 ke 85 ada 10 kilo lemak yang hilang. Nah, kebanyakan orang berpikir lemaknya berkurang atau lemaknya hilang gitu. Jadi akhirnya celananya longgar. Wah, lemak saya habis nih. Iya, ada benernya. Ada benernya ketika berat badannya berkurang, itu lemaknya hilang. Ada benernya lemaknya hilang. Cuma itu bukan hanya lemak yang hilang, ya. Jadi ketika berat badannya turun dari 85 ke 80, dari 95 ke 85, itu tuh bukan hanya lemaknya yang hilang. Lemaknya oke ada yang hilang, tapi bukan semata-mata atau bukan hanya lemaknya yang hilang. Lemaknya hilang, kemudian air ada yang hilang, air berkurang gitu. Kemudian yang pasti berkurang selain lemak adalah massa otot yang berkurang, yang hilang. Jadi bisa jadi sangat mungkin dari 85 ke 80, 5 kilogram yang hilang itu adalah gabungan dari lemak yang hilang, air yang hilang, dan massa otot yang hilang. Ya. Jadi kan faktor atau misalnya komponen tubuh kita yang bisa naik turun itu kan lemak, air, dan massa otot ya. Dia bisa fluktuatif gitu, bisa naik turun. Kalau tulang itu nggak mungkin bisa nambah beratnya gitu ya. Kalau misalnya dia udah stuck pertumbuhan tulangnya ya udah gitu, dia nggak akan nambah dan eh, kalau ngurang mungkin bisa ya. Nanti ada penyusutan gitu ya. Mungkin ada eh, perapuhan, mungkin ada pengurangan gitu. Tapi itu kasuistik lah gitu ya. Tapi yang pasti yang sangat cepat naik turunnya, ya, yang sangat cepat naik turunnya itu adalah lemak, air, dan massa otot. Jadi ketika berat badannya berkurang, ya ketika berat badan berkurang, itu yang berkurang bukan hanya lemak, tapi massa otot dan air juga berkurang biasanya, gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika si massa otot ini berkurang, inilah yang terjadi. Jadi mudah lelah, mudah capek, lesu, loyo, sampai mudah sakit itu, kemungkinan besar masalahnya adalah karena massa otot yang berkurang. Jadi kalau misalnya kita pakai analogi mobil ya, mobil itu punya cc, ya, cc itu kapasitas mesin. Ada mobil yang kapasitas mesinnya itu 1000 cc, 1500 cc, 2000 cc, dan seterusnya. Ya. Lalu dia dipakai untuk mengangkut beban gitu. Ya. Eh, Misalnya truk, truk dipakai untuk ngangkut apa pasir atau batu gitu ya. Kapasitas mesinnya 3000 cc misalnya si truk ini gitu, atau 4000 cc. Nah, eh, ketika si truk ini yang harusnya punya 4000 cc, lalu tiba-tiba berkurang kapasitas mesinnya, entah karena apa, jadi cuman 2500 cc atau bahkan 2000 cc, berkurang 2000, sementara dia harus mengangkut beban yang sama gitu ya, yang eh, seperti sebelumnya. Apa yang terjadi sama truk ini? Itu truknya akan ngos-ngosan gitu. Itu truknya akan jadi lambat banget gitu. Akan kerja keras mati-matian gitu.
Itu syukur-syukur mesinnya nggak jebol itu. Ya. Nah, tubuh manusia itu juga kayak gitu kira-kira. Massa otot itu adalah cc-nya tubuh kita gitu. Ya. Kapasitas mesin tubuh kita itu ada di massa otot yang bisa membuat kita menggerakkan tubuh kita beraktivitas, ya, bisa eh, apa ya, bisa kuat melakukan aktivitas-aktivitas keseharian sampai aktivitas berat itu karena massa ototnya ada atau cukup gitu. Nah, kalau orang diet dan dia mengurangi dia mengurangi porsi makannya demi berkurangnya berat badannya, maka massa otot akan ikut hilang. Itu yang membuat kapasitas tubuhnya berkurang juga gitu, kapasitas kerjanya gitu ya, kemampuan kerja si tubuhnya itu berkurang juga gitu. Jadi wajar akhirnya mudah lelah, mudah capek, bisa cepat sakit dan sebagainya. Karena fokusnya mengurangi porsi makan. Ini yang jadi masalahnya. Makanya kalau di kita di 60 Fat Loss Project, ya, di 60 Fat Loss Project itu nggak pernah disuruh, nggak pernah dianjurkan, nggak pernah diminta untuk mengurangi porsi makan. Kita nggak pernah mengurangi porsi makan. Jadi kalau lapar ya makan gitu, nggak usah dikurang-kurangin. Ya secukupnya aja. Kita bahkan nggak ada jam makan. Kita bahkan eh, nggak harus makan 3 kali sehari seperti kebanyakan orang. Makan pagi, makan siang, makan malam gitu. Kenapa? Karena ya tubuh akan ngasih sinyal, tubuh akan ngasih perintah untuk makan ketika dia lapar gitu. Jadi kalau udah lapar, ya dia berarti minta makan gitu. Ya kasih makan. Nah, masalahnya adalah kebanyakan orang itu laparnya itu karena mindsetnya gitu, karena dia terbiasa makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Jadi dia lapar atau nggak lapar, dia merasa harus makan di 3 waktu itu gitu. Jadi kita nggak punya waktu itu sebenarnya. Ya. Defaultnya kita nggak harus memenuhi 3 waktu itu. Nggak tahu juga itu ajaran siapa gitu. Ya, ya konon katanya itu berlaku sejak revolusi industri zaman dulu gitu. Makan 3 kali sehari itu. Kan tuh nggak ada hubungannya sama kita ya. Jadi kalau di 65 Plus Project, ya kalau lagi lapar, ya makan gitu. Pagi eh, sarapan apa pagi lapar ya makan gitu, siang lapar ya makan gitu, sore lapar ya makan, malam lapar ya makan gitu. Jadi mau 4 kali 5 kali laparnya ya makan gitu. Cuma nanti ya paling kita pilih gitu apa yang akan kita makan, apa yang bisa mengenyangkan kita, tapi nggak berlebih kalori supaya eh, lemaknya nggak bertambah banyak gitu, gitu ya. Jadi eh, saran saya ketika teman-teman melakukan diet itu fokusnya jangan mengurangi porsi makan, ya. Fokusnya jangan mengurangi porsi makan. Tapi apa fokusnya? Fokusnya adalah menambah massa ototnya. Jadi fokus yang seharusnya dilakukan adalah itu menambah massa ototnya. Kenapa fokusnya menambah massa otot? Karena ketika massa ototnya bertambah atau ketika massa ototnya naik, itu eh, ini kita nggak fokus ke berat badan, tapi lebih ke bentuk bentuk badan. Jadi bentuk bukan berat.
ya. Jadi ada ada orang yang beratnya 85, ya. Ada orang yang beratnya 85 itu kelihatan langsing gitu. Tapi ada juga orang yang beratnya 70 tapi kelihatannya gendut gitu. Kenapa bisa begitu? Karena yang satu yang beratnya 85 itu beratnya karena massa otot, dan yang 70 itu beratnya karena lemak gitu. Jadi berat badan itu bisa bisa sangat sangat sifatnya ilusi gitu. Eh, sifatnya benar-benar nggak bisa dijadikan patokan gitu. Makanya di 65 Lost Project kita abaikan itu berat badan gitu. Kita nggak peduli dengan berat badan. Fokus kita adalah bentuk badannya gitu. Kan yang penting yang jadi goalnya kan, kalau orang diet itu kan goalnya sebenarnya menghilangkan lemak ya. Kalau menghilangkan lemak fokusnya, kalau kalau goalnya menghilangkan lemak, ya udah fokusnya adalah gimana sih lemak ini hilang gitu. Gimana caranya supaya lemak ini hilang. Nah, makanya kita menaikkan massa otot kita supaya eh, lemak itu dihabiskan sama si otot gitu. Karena ketika massa otot bertambah, ketika massa otot naik, itu konsumsi kalorinya akan semakin besar gitu. Ya, jadi otot itu membutuhkan kalori besar. Makanya kita nggak mengurangi porsi makan gitu. Jadi sebanyak apapun yang kita masukkan gitu ya, kalori yang kita masukkan itu akan dikonsumsi sama massa ototnya, sama otot yang sudah dinaikkan massanya gitu. Gitu kira-kira, ya. Nah, makanya kalau diet itu ditambahin juga dengan aktivitas fisik gitu. Ditambahin juga dengan latihan fisik, ya. Kalau kalau terlalu besar eh, tubuhnya, jadi misalnya beratnya di atas 90, jangan melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat, ya. Lari misalnya, jangan, atau aerobik gitu. Jangan, tapi fokus ke gerakan-gerakan yang bisa membesarkan eh, massa otot yang paling besar konsumsi kalorinya. Ya. Nanti kapan-kapan kita cerita lagi. Apa sih otot yang paling efektif kalau itu dibentuk, ya kalau itu dinaikkan massa ototnya, dia akan menghabiskan lemak dengan efektif gitu, dengan signifikan. Ya, kapan-kapan kita akan cerita soal itu lagi. Ya, kesimpulannya adalah ketika teman-teman diet, ya, jangan hanya fokus mengurangi porsi makan, tapi fokus ke latihan fisik, ya, ke latihan untuk meningkatkan massa ototnya. Oke, segitu dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.